Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sahra dengan NIM 2203055010007 dari kelas A, Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi, apa saja bagian-bagian dari komunikasi, serta bagaimana bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi. Baik, yang pertama itu ada teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan hubungan di antara konsep teoretikal yang membantu memberi secara keseluruhan ataupun sebagiannya keterangan, penjelasan, penerangan, penilaian ataupun ramalan tindakan manusia berdasarkan komunikator orang berkomunikasi atau bercakap, menulis, membaca, mendengar, dan menonton. Adapun beberapa pengertian teori menurut para ahli. Yang pertama itu ada teori komunikasi Lasswell. Harold Lasswell, teoretikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi di tahun 1948. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Yang kedua itu ada teori komunikasi behaviorisme. Jenis teori komunikasi yang satu ini mungkin sering kita dengar. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John Watson tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Itu ada teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang keempat itu ada teori sibernetik. Wiener tahun 1945 adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Yang kelima itu ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskulibrasi, dan ekuilibrasi. Baik, selanjutnya itu ada bagian-bagian dari komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim. Pengirim ini adalah pihak yang ingin menyampaikan pesan atau informasi. Dalam konteks kita sebagai seorang profesional gizi, kita adalah pengirim. Yang kedua ini ada informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada klien gizi kita. Pesan harus jelas, relevan, dan dapat dimengerti oleh klien. Yang ketiga itu
itu ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini adalah media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya komunikasi dengan klien gizi bisa dilakukan melalui pertemuan tatap muka, telepon, lewat email atau aplikasi pesan. Yang keempat itu ada penerima. Penerima adalah orang atau pihak yang menerima pesan yang kita sampaikan. Dalam konteks ini klien gizi kita adalah penerima. Yang kelima ada umpan balik. Umpan balik adalah respon atau tanggapan dari penerima terhadap pesan yang diterima. Ini membantu kita untuk memahami sejauh mana pesan kita dipahami dan diterima oleh klien. Selanjutnya ada bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi. Yang pertama itu pertimbangkan kebutuhan klien. Selalu pertimbangkan kebutuhan, preferensi, dan kondisi kesehatan klien kita dalam menyusun pesan dan rekomendasi gizi. Yang kedua, jelas dan sederhana. Sampaikan informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti oleh klien. Hindari istilah medis yang rumit jika tidak diperlukan. Yang ketiga itu ada dengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh saat klien berbicara. Dengarkan pertanyaan dan perhatikan mereka dengan seksama. Yang keempat ada berikan dukungan. Tunjukkan empati dan dukungan terhadap klien. Bantu mereka mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan gizi mereka. Yang kelima itu pertahankan privasi. Hormati privasi klien dan jaga kerahasiaan informasi yang mereka berikan. Yang keenam ada gunakan alat komunikasi yang tepat. Sesuaikan saluran komunikasi dengan preferensi klien. Beberapa klien mungkin lebih suka komunikasi langsung, sementara yang lain mungkin memilih email atau pesan teks. Yang ketujuh, berikan umpan balik positif. Berikan umpan balik positif saat klien mencapai kemajuan dalam mencapai tujuan gizi mereka. Ini dapat meningkatkan motivasi mereka. Yang kedelapan, evaluasi dan perbaiki. Secara berkala evaluasi efektivitas komunikasi kita dengan klien dan perbaiki jika diperlukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.